Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyudi. Facebook saya Wahyudi Maraneta. Di video kali ini saya akan berbagi firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 5 yang akan menjadi bahan renungan untuk sharing kita pada malam hari ini. Pada saat ini suasana kondisi malamnya, dan saya berinisiatif untuk memulai konten atau video tentang berbagi tentang firman Tuhan. Dan harapan saya jika video ini di like mungkin lebih dari 20 orang, kemudian ditonton lebih dari berapa ya, 200, dan akan saya lanjutkan untuk ayat yang lain. Baik, kita akan mulai membahas firman Tuhan. Pertama-tama kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami hari ini supaya kami dapat melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk saudara kami yang sedang menonton video ini, yang mendapatkan hal yang tidak terduga ya Tuhan. Kiranya ini menjadi jalan supaya mereka dapat mempelajari dan mengerti arti dari firman-Mu, dan karena kami tahu kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan saya di sini sewaktu seorang yang berusaha untuk mengajarkan atau memberi pemahaman kepada saudara-saudara supaya mereka dapat mengerti dan tahu bahwa kebenaran firman Tuhan ini perlu disampaikan, dan membaca Alkitab adalah hal yang penting bagi kehidupan orang beriman. Ya Bapa, kiranya Engkau kuatkanlah kami, jauhkanlah kami dari kuasa kegelapan yang mengganggu kami dalam mendalami firman-Mu ini. Karena kami percaya bahwa Engkau yang akan tutup bungkus kami dan jauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, inilah doa kami dan permohonan kami. Kami alaskan. Haleluya. Amin. Baik, kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?' Tuhan berfirman kepadanya, 'Apakah yang di tanganmu itu?' Jawab Musa, 'Tongkat.' Firman Tuhan, 'Lemparkanlah itu ke tanah.' Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, 'Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.' Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman Tuhan akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Oke. Pertama-tama kita mendengarkan bunyi dari firman Tuhan di ayat pasal 4 ayat 1, yang di situ dikatakan bahwa, "Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?'" Jadi pada saat seseorang diberikan suatu cara dari Tuhan untuk dia menyampaikan firman, itu terkadang orang-orang yang di luar atau yang mungkin tidak tahu tentang dirinya, dia akan bertanya. Sedangkan di sini dikatakan bagaimana jika mereka tidak percaya. Itu adalah pertanyaan dari Musa ya.
Jadi Musa bertanya kepada Tuhan, dia tidak yakin pada saat orang-orang akan mendengarkan perkataannya. Karena Tuhan dikatakan di sini tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi mungkin pemikiran mereka pada saat Musa menyampaikan hal seperti itu, dia tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu menampakkan diri kepadanya. Jadi ini hal yang dipikirkan sekian banyak manusia pada saat kita mau menyampaikan sesuatu dan orang bertanya, bagaimana kamu bisa yakin sedangkan kamu tidak melihat Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi Tuhan meminta kepada Musa untuk melihat apa yang dia punya. Di situ ada tongkat, dia bilang. Dan firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Jadi Tuhan memerintahkan atau memberi arahan kepada Musa untuk melemparkan tongkat itu ke tanah. Dan secara tidak sengaja dia melihat tongkat itu berubah menjadi ular. Respon kita sebagai manusia tentunya kalau kita melihat ular, terutama untuk yang orang yang takut dengan ular, pasti akan lari. Seperti itu juga Musa. Jadi hal yang wajar ya. Kemudian, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Dari perkataan Tuhan ini juga memberi arahan ataupun perintah kepada Musa untuk memegang ekor dari ular tersebut. Walaupun dia merasa ketakutan, dia tetap meyakinkan diri karena yang memberi perintah ini adalah Tuhan. Dan pada saat dia memegang ekor ular itu, dan ular itu berubah menjadi tongkat lagi di tangannya. Jadi ada kalanya pada saat kita bandingkan ya, kalau misalkan di dalam kehidupan, kalaupun kita pernah percaya bahwa Tuhan itu pernah berbicara dalam hati kita, ada firman Tuhan itu berkata, jika sesuatu berbicara tentang kebenaran ataupun yang tidak menentang firman Tuhan, itu adalah dari Roh Kudus. Jadi pada saat kita, bagi yang tahu dan yakin bahwa segala sesuatu yang baik itu adalah rencana dari Tuhan, maka kita tidak boleh takut. Kalaupun sudah diberi tanda, itu kita harus yakin dan percaya bahwa itu adalah rencana dari Tuhan. Seperti itu juga yang terjadi pada saat Musa diberi arahan untuk memegang ekor dari ular tersebut. Karena kalau kita pikirkan secara manusia, kalaupun kita melihat ular, kita tidak mungkin kepikiran untuk memegang ekor ular itu. Tapi di sini karena Tuhan telah memberi perintah kepada Musa dan dia melakukan, dan itulah yang terjadi. Dan ular itu tidak menjadi ular lagi, tetapi menjadi tongkat. Dan di sini juga Tuhan berkata supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub yang telah menampakkan diri kepadamu. Jadi di sini pada saat ayat yang pertama, Musa itu mempertanyakan bagaimana mereka tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya, jadi Tuhan memerintahkan pada Musa untuk melempar tongkatnya, dan tongkatnya itu akan berubah menjadi ular. Itulah bisa kita katakan suatu mukjizat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dan pada saat dia memegang ekor ular itu, dan ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Dan di sini juga menjadi garis bawah saya ya, kalau saya punya Alkitab ini saya tandai nih. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka adalah Allah Abraham. Jadi ada kalanya pada saat kita berdoa sekalipun, kita harus yakin bahwa Tuhan dan Allah yang kita percaya, kita sembah itu adalah
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu kata kuncinya ya. Jadi pada saat kita berdoa, di samping kita mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita harus juga percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan itulah dari kuasa dari Tuhan yang perlu kita pegang ya. Pada saat kita berdoa atau pada saat kita melakukan segala sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan Allah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu adalah fokusnya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi tiga tokoh ini adalah mempunyai dari suatu urutan yang sama, suatu Tuhan yang mereka percaya sama, dan itulah yang sama kita percayai sampai sekarang. Jadi saya berharap dengan adanya saya share seperti ini cukup membantu untuk teman-teman atau saudara-saudara yang beriman supaya dapat mempelajari tentang Alkitab ya. Baik, sampai di sini pembacaan Alkitab dan pembahasannya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bisa membantu saudara sekalian. Mari kita menutup pembacaan Alkitab dan renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk mempelajari tentang firman-Mu yang begitu bagus sekali ya Tuhan, supaya kami percaya bahwa Allah dan Tuhan yang kami sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan kami percaya seperti Engkau memerintahkan Musa untuk menyatakan mujizat-Mu kepada orang lain, dan Engkau juga yang memberikan tanda kepadanya supaya dia dapat melakukan bahwa itu adalah benar pekerjaan yang Engkau berikan kepada dia ya Tuhan. Kami percaya juga pada saat kami melakukan segala sesuatu, asalkan itu adalah dari semua rencana yang Engkau telah sediakan, dan semuanya akan berjalan dengan baik, karena kami percaya Engkaulah yang mengatur semuanya, dan Engkau yang membuktikan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas semua dari kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa juga kami untuk yang sudah mendengarkan sejauh ini, kiranya mereka diberi kekuatan, kesehatan, dan diberikan kebahagiaan ya Tuhan hari lepas hari, dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik, itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti yang saya bilang atau sampaikan di video sebelumnya, jika itu terjadi, itu adalah rencana dari Tuhan dan dukungan dari kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.